Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik. Masih ingat kan saya siapa? Waalaikumsalam. Iya, betul sekali Ibu. Saya Paulina dari Puskesmas. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan singkat tentang edukasi tentang pengertian luka diabetes, terus tanda gejalanya seperti apa, faktor risikonya seperti apa, dan komplikasinya seperti apa ya. Nanti sembari saya membacakan materinya, Ibu bisa baca-baca ini dulu ya brosurnya. Kita mulai ya. Yang pertama itu pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis dengan kadar gula darah yang lebih normal. DM sering disebut dengan silent killer karena sering tidak terdeteksi hingga muncul komplikasi serius yang menyerang berbagai organ tubuh ya. Sekitar 95% kasus diabetes adalah tipe 2 dan hanya separuh pasien yang patuh pada pengobatan. Jika tetap dikendalikan, DM dapat menurunkan kualitas hidup dan berdampak pada kondisi ekonomi pasien. Selanjutnya yaitu luka diabetes. Luka diabetes adalah komplikasi kronis dari diabetes mellitus yang ditimbulkan akibat kerusakan saraf dan aliran darah yang menyebabkan hati mati rasa dan rentan terhadap luka sulit sembuh. Sekitar 15% penderita diabetes mengalami lupus aktif dan 12-25% dari mereka berisiko amputasi. Kondisi ini menjadi penyebab utama morbiditas, mortalitas, dan kecacatan, serta menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Kurangnya pengetahuan tentang perawatan kaki merupakan faktor risiko utama. Oleh karena itu, edukasi perawatan kaki sangat penting untuk mencegah lupus kaki dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Sebelumnya Ibu atau Mbaknya pernah dengar tentang luka enggak? Saya dengar katanya orang diabetes itu lukanya susah sembuh ya. Iya betul, lukanya memang bisa sembuh. Tapi nanti kalau ditangani dengan tepat, insya Allah akan berangsur membaik. Nanti saya juga akan mempraktikkan cara merawat luka sendiri di rumah ya. Nanti Mbaknya bisa ikutin. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini. Yang kedua itu ada faktor resikonya. Yang pertama adalah menderita diabetes, usia sudah lanjut, kurang aktivitas fisik, penyakit kronis lain yang menyertai, riwayat penyakit sebelumnya, perawatan kaki yang tidak memadai. Yang kedua ada penyebabnya yaitu kerusakan saraf dan sirkulasi buruk. Saraf rusak menyebabkan kaki mati rasa sehingga luka tak terasa. Gesekan berulang, luka dapat muncul akibat gesekan atau tekanan terus-menerus tanpa disadari ya. Perawatan tidak tepat, luka yang tidak terawat dengan benar bisa berkembang menjadi lupus dan berujung amputasi. Yang kedua ada tanda dan gejalanya. Tandanya seperti luka lecet, kapalan, perubahan warna kulit. Yang kedua keluarnya cairan atau nanah dan bau tidak sedap. Yang ketiga ada kemerahan, bengkak, dan nyeri di sekitar luka. Yang keempat yaitu muncul jaringan hitam atau esker. Yang kelima yaitu luka sulit sembuh dan makin parah. Dan gejalanya rasa pegal, mati rasa atau kesemutan, nyeri atau sensasi seperti disayat pisau pada hati. Nah, untuk cara melakukannya nanti saya praktikkan secara langsung ya. Ini poin-poin pentingnya yaitu yang pertama itu cuci tangan itu wajib banget ya. Yang kedua pembersihan luka itu menggunakan NaCl biasanya. Terus pembaruan luka dan perawatan luka itu fokus pada debridement, kebersihan luka dan barutan yang sesuai. Terapkan prinsip aseptik dan metode modern untuk hasil yang optimal ya. Nah ini selama 5 langkah agar jaga kaki dan hindari amputasi ya. Yang pertama itu kontrol gula darah. Yang kedua perawatan kaki rutin, penanganan infeksi dini, peran tenaga kesehatan, dan dukungan keluarga dan psikologis. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan menunjukkan cara merawat luka di rumah ya. Untuk buatnya bisa menggunakan laptop kaki ini untuk belajar ya.
Hati-hati ya. Seperti ini sus, biar bagus. Hati-hati ya, pelan-pelan aja. Yes, sus. Nah, kalau juga dibuang sini. Nah, ya bagus. Ya, terus ambil pasar. Pasar ya. Dari dalam keluar. Dan lakukan hal seperti itu 2-3 kali ya Mbak. Kita lakukan lagi. Nah, sudah selesai. Nanti kita amati dulu lukanya ada jaringan mati atau tidak ya. Tapi nanti kalau ada jaringan mati tidak boleh dipotong sendiri ya Mbak. Jadi yang memotong itu tenaga kesehatan, dokter atau perawat sehat. Karena si luka ibunya Mbak itu nggak ada jaringan mati, jadi kita tutup aja lukanya. Tutupnya bisa pakai masak yang dibasahi dengan HCl. Tengah lembut saja ya Mbak. Ini kita lalu ditutup dengan cas taklim. Semoga kita tutup pakai gulung. Ya, terus sekali. Kalau sudah terbilang cukup, bisa digunakan ya. Ya, di plastik pakai ini. Lalu selesai. Ini kita ya terus tahu banget. Bisa. Ya, dalam kesempatannya Mbak. Nanti untuk perawatan seperti ini bisa dilakukan 1 atau 2 kali ya dan sudah ditekan kondisi lukanya. Kalau lukanya kondisinya lebih parah bisa dilakukan 2 kali. Kalau nggak terlalu parah bisa 1
favorit saya sendiri. Nah, saya mau pastikan ibu dan bapaknya bisa paham materi kali ini dan topik kali ini. Saya mau tanya Bu deh. Baik. Untuk yang pertama, ibu atau mbak masih ingat nggak apa itu kamar diabetes? Lupa kaki yang terjadi karena gula darah tinggi, jadi sulit sembuh ya. Ya benar sekali, gula darah yang tinggi bikin saraf dan aliran darah terganggu. Makanya vaksin itu bisa jadi parah. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau menurut ibu, apa saja penyebab atau faktor yang bisa menyebabkan kaki muncul pada penderita diabetes? Kaki sering tergeser memakai alas kaki atau kaki berhenti juga. Iya benar betul sekali ya ibu, gula darahnya tidak terkontrol dan tekanan pada kaki dan infeksi adalah penyebab utamanya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kalau sudah muncul luka, tanda-tanda apa yang perlu diwaspadai? Luka yang di mana, bengkak, dan berwarna atau jadi hitam. Ya betul sekali Mbak. Kalau sudah muncul luka seperti itu, tanda-tanda seperti itu perlu diwaspadai ya. Dan dibawa ke rumah sakit atau puskesmas ya. Yang terakhir, apa yang bisa dilakukan supaya luka tidak makin parah atau infeksi? Pakai alas kaki, jalan kaki tetap kering dan bersih, terus kontrol gula darah. Ya, betul sekali. Baik Ibu, karena Ibu dan Mbaknya sudah paham, terima kasih atas waktunya. Saya senang bisa berbagi ilmu hari ini. Harapannya Ibu bisa melakukan luka dengan benar dan tidak sampai mengalami infeksi yang serius dan sampai diamputasi